Jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku haus menantikanmu. Ku mau berdiam di dalam bait-Mu. Urapiku dengan urapan baru. Penuhi kami ya Roh Kudus. Ku rindu lawatan-Mu. Penuhi hati. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya di hari Minggu yang dahsyat ini? Haleluya, saya percaya kita semua luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Haleluya, saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu menjaga kita, menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati kita semua, amin. Haleluya, mari pada hari Minggu yang dahsyat ini, kita mau bawa hati kita mau mulai ibadah kita mau bawa setiap ucapan syukur kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang sempurna, untuk setiap berkat-Mu yang kami terima, untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, dan kami mau selalu percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Kau selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan kami mau bawa hati kami pada pagi hari ini untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kau yang urapi kami dimanapun kami berada dengan Roh Kudus-Mu. Kau yang sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah kami bisa terima sukacita, damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Kau yang memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami mau datang memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan, kita mau mengecap setiap kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yeay. Haleluya. Kita mau mengucap syukur buat Tuhan Allah kita, amin. Haleluya, sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yeah, haleluya. Sama lebih sungguh lagi katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lebih sungguh, oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita selalu mau bersyukur buat Tuhan kita, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita mau teduhkan hati kita mau datang menyembah Tuhan. Dia sungguh baik, rancangannya indah, Dia Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama kita kau katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau setia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sama-sama kita mau nyatakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa. Makasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, yes Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, yes Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam hidupku ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya mulia Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kamu selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sebentar kamu siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kau yang siapkan hati kami, Kau urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Kau selalu mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau pakai kami untuk jadi alat-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes Tuhan. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa,
Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bersama-sama bersatu dalam doa. Kita boleh memulai ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang pimpin ibadah ini Tuhan. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang diberitakan Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, dibuat mengerti. Biarlah Roh Kudus sendiri yang membuat mereka mengerti ya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang pimpin acara pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah Kau Allah yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat undangannya saya untuk hadir dalam ibadah ini. Firman Tuhan yang kita akan bawakan adalah tentang kasih kepada Allah. Kebetulan hari ini adalah bersamaan dengan hari Valentine, tentang kasih, dan juga kita sudah melewati juga hari Imlek. Saya ucapkan selamat Kung Si Fa Choi buat orang-orang yang merayakan. Dan saya ucapkan juga Happy Valentine buat yang merayakan. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang kasih kepada Allah. Ayat firman Tuhan yang akan saya bawakan yaitu di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Ayat yang keempat adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mungkin banyak setiap kita mengerti tentang mengasihi. Bahkan mungkin setiap kita juga sering mengasihi, baik mengasihi keluarga kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi pasangan kita. Tapi seringkali kita kurang mengerti tentang bagaimana mengasihi Allah. Karena banyak orang yang mengerti tentang pengertian mengasihi itu dengan cara, ya saya sudah pergi ke gereja, berarti artinya saya sudah mengasihi Tuhan. Saya sudah memberikan perpuluhan, artinya saya juga sudah mengasihi Tuhan. Atau saya sudah memberikan persembahan, atau saya sudah pelayanan, artinya saya sudah mengasihi Tuhan. Banyak orang yang salah mengerti tentang mengasihi Tuhan. Tapi minggu ini kita akan belajar bagaimana mengasihi Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu di dalam Ulangan yang ke-6, pasal 6 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Jadi bagaimana cara mengasihi Tuhan? Yang pertama adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Seringkali kita cuma berkata bahwa ya saya mengasihi Tuhan, saya sudah mengasihi Tuhan, saya sudah melakukan firman-firman Tuhan, tapi tidak mengerti tentang apa itu sesuai firman Tuhan. Seringkali kita harusnya membaca firman Tuhan secara detail sehingga tahu firman Tuhan bagaimana caranya kita melakukannya. Bukan seperti ahli-ahli Taurat yang cuma mengerti, oh ya saya tahu begini, tapi tidak mengerti dalam prakteknya sehari-hari. Bahkan seringkali cuma tahu tapi tidak pernah dipraktekkan. Atau bahkan tidak pernah membaca firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui kita sudah mengasihi Tuhan atau belum tanpa kita membaca firman Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan semua tertera bagaimana cara mengasihi Allah, bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka yang pertama adalah hidup sesuai firman Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana mengasihi Allah, yaitu kita ambil dari ayat yang ke-18, Ulangan 6 ayat yang ke-18, yaitu hidup benar. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Mengasihi Tuhan bukan hanya kita cuma secara teori, tapi benar-benar kita mengerti tentang siapa Tuhan kita. Yang pertama adalah kita harus membaca firman Tuhan sehingga kita benar-benar mengerti tentang siapa Tuhan, bagaimana cara mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah hidup benar.
Di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-18 dikatakan sudah jelas bahwa kita harus melakukan hal yang benar, yang baik di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Seringkali kita hanya berfokus, ya saya sudah melakukan apa yang diperintahkan gereja, saya sudah melakukan apa yang diminta oleh pendeta. Sebenarnya kita bukan berbicara tentang melakukan firman Tuhan itu sesuai dengan apa kata pendeta, tapi apa kata firman Tuhan. Hidup benar itu berbicara tentang hidup sesuai firman Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Seringkali manusia gagal mengerti tentang pengertian hidup benar dan hidup baik di mata Tuhan. Bahkan banyak lagi pelayan-pelayan Tuhan atau anak-anak Tuhan hanya fokusnya menyenangkan gembalanya, menyenangkan pendetanya, atau menyenangkan teman gerejanya, atau menyenangkan orang lain, yaitu manusia yang dijadikan fokus, bukan Allah yang dijadikan fokus. Padahal mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, itu berbicara tentang hidup benar dan hidup baik di mata Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengasihi Allah, yaitu menjauhi dosa. Kita ambil dalam Ulangan 6 ayat yang ke-19. Dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Kita tidak pernah bisa mengasihi Allah tanpa kita menjauhi dosa. Itu semua hanya teori-teori saja. Kita sudah melakukan firman Tuhan dengan cara kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan ini, tapi kita masih hidup dalam dosa. Itu artinya kita belum mengasihi Tuhan. Dengan menjauhi dosa, otomatis kita tahu bahwa kita ada di pihak mana. Karena Tuhan tidak pernah bersatu dengan dosa. Tuhan berbeda jauh. Mungkin dosa di sebelah kanan, Tuhan di sebelah kiri. Kalau kita masih melakukan dosa, artinya kita pasti menjauhi Tuhan. Tidak ada yang berbicara tentang mengasihi Tuhan, tapi masih hidup dalam dosa. Itu tidak mungkin, saudara. Jadi, yuk kita sama-sama belajar di dalam minggu hari ini. Kita mengerti tentang bagaimana mengasihi Allah. Yang ketiga adalah menjauhi dosa. Saya ulangi dari yang pertama adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu di dalam Ulangan 6 ayat pasal 6 ayat yang ke-17. Yang kedua adalah hidup benar. Yang ketiga adalah menjauhi dosa. Jadi yuk kita sama-sama belajar minggu ini untuk kita benar-benar mengerti tentang bagaimana mengasihi Allah. Di dalam hari Valentine ini, jangan kita cuma tahu bagaimana mengasihi pasangan kita, mengasihi istri kita, mengasihi orang tua kita, tapi kita tidak mengerti bagaimana mengasihi Allah. Padahal hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, bukan kasihilah pasanganmu, bukan kasihilah orang tuamu. Even itu adalah orang tuamu. Tapi hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kita sama-sama belajar di hari Valentine ini. Kita mengerti tentang hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena jelas kita diciptakan oleh Allah. Berarti Allah ingin setiap yang diciptakan mengasihi Dia. Sama juga dengan kita menciptakan sesuatu benda. Pasti kita ingin benda itu bermanfaat buat kita yang menciptakannya. Demikian juga Allah menciptakan kita. Pasti Tuhan memiliki harapan di mana manusia mengasihi Allah. Apakah setiap orang, pertanyaannya, apakah setiap orang dapat mengasihi Allah? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena dari awal saya katakan bahwa setiap orang dengan mudah bilang, saya sudah mengasihi Allah. Tapi gak semua orang mengerti bagaimana mengasihi Allah. Tadi kita sudah belajar 3 hal. Berikutnya adalah, apakah setiap orang dapat mengasihi Allah? Ternyata tidak semua orang dapat mengasihi Allah. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu akan terheran-heran. Enggak, setiap orang pasti bisa mengasihi Allah. No. Firman Tuhan berkata bahwa tidak semua orang dapat mengasihi Allah. Mengapa? Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa hubungannya dengan kehidupan keinginan daging dengan keinginan roh dengan mengasihi Tuhan? Pada saat kita masih di dalam dunia, pasti keinginan daging itu menguasai kita karena kita masih hidup dalam kedagingan kita. Bagaimana kita hidup dalam roh? Yaitu kita hidup harus melepas semua kedagingan kita. Pada saat kita percaya dengan Tuhan, dibaptis, maka kita harus melanjutkan diri untuk dipimpin oleh roh. Karena apa? Tanpa dipimpin oleh roh, artinya kita dipimpin oleh daging. Cuma dua pilihan di dalam hidup, yaitu dipimpin oleh kedagingan atau dipimpin oleh roh. Pada saat kedagingan kita yang menguasai kita, artinya kita tidak dipimpin dalam roh. Demikian juga sebaliknya, pada saat kita dipimpin oleh roh, artinya kita dikuasai oleh roh, yaitu roh Allah. Maka kedagingan kita otomatis tidak dapat menguasai kita kembali. Berbicara mengasihi Allah, Allah itu adalah roh. Allah itu bukan daging, Allah itu roh. Makanya kita harus dikuasai secara roh, yaitu roh Allah. Untuk melepaskan kedagingan kita, untuk supaya kita tidak hidup lagi dalam kedagingan. Selama Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian masih hidup dalam kedagingan, percayalah akan sangat-sangat sulit kita mengasihi Allah. Mungkin kita bisa, tapi hanya sekedar teori. Mungkin kita bisa, hanya sekedar janji-janji. Saya mau mengasihi Tuhan. Saya janji saya mau mengasihi Tuhan. Itu semua hanya janji-janji saja. Tapi pelaksanaannya tetap kita hidup dalam daging dan kita tidak bisa mengasihi Allah. Mari kita belajar hari ini untuk kita benar-benar mengerti bagaimana mengasihi Allah. Kita harus benar-benar tahu bagaimana kita bisa mengasihi Allah. Sudah 2 poin yang kita belajar hari ini. Yang ketiga adalah alasan mengapa kita mengasihi Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu. Ternyata mengasihi Allah itu bukan sesuatu yang ya biasa-biasa aja, mengasihi boleh, nggak mengasihi boleh. No, ada alasan mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah di dalam Ulangan 6 ayat yang ketiga. Masih terus kita ulas tentang Ulangan 6. Ya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Artinya apa? Pada saat kita mengasihi Allah, pada saat kita mengasihi Tuhan, pasti hidup kita akan baik keadaannya. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Pada saat kita mengalami sesuatu yang buruk, kita harus mereview apakah kita mengasihi Allah. Pada saat kita mengalami sesuatu yang kurang nyaman, kurang enak, yuk kita sama introspeksi, apakah kita sudah mengasihi Allah. Karena percayalah, pada saat kita mengasihi Allah, ada janji besar yang Tuhan janjikan, yaitu akan baik keadaanmu. Luar biasa Bapak Ibu, janji yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun mungkin saat ini Bapak Ibu merasa, oh saya sakit, tapi saya sudah mengasihi Allah. Percayalah, tetap terus setia mengasihi Allah, maka akan terus berakhir dengan baik keadaanmu. Bapak Ibu mungkin mengalami kebangkrutan atau mungkin mengalami kerugian. Tetaplah setia Bapak Ibu. Percayalah, ujung-ujungnya akan baik keadaanmu. Itulah yang Tuhan janjikan kepada kita. Janji Tuhan tidak pernah sembarangan. Janji Tuhan tidak pernah ece-ece asal disebutkan. Tapi janji Tuhan selalu dinyatakan sesuai dengan firman-Nya. Itulah mengapa kita harus setia kepada Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Dengan kita mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin melupakan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya, yaitu di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-12. Engkau harus takut
akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata alasan mengasihi Tuhan, Tuhan katakan supaya kita tidak melupakan Tuhan. Mungkin banyak Bapak Ibu yang mengatakan, enggak, saya nggak pernah melupakan Tuhan. Apa benar? Coba kita review. Setiap bangun pagi, kita berdoa enggak? Setiap kita mau pergi, apakah kita berdoa atau enggak? Setiap kita melakukan sesuatu, apakah kita berdoa atau enggak? Atau banyak setiap kegiatan yang kita mau putuskan, yang kita mau ambil, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan? Setiap agenda-agenda yang kita susun, pernahkah kita bertanya, apakah ini sesuai rencana-Mu ya Tuhan? Pada saat kita mau membeli sesuatu, pernahkah kita bertanya, Tuhan ini boleh enggak saya beli hari ini? Tuhan boleh enggak saya beli saat ini? Seringkali semua yang kita putuskan sesuai dengan logika kita, sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan planning-planning yang kita sudah susun. Kita lupa tentang Tuhan. Tapi percayalah, pada saat kita mengasihi Tuhan, senantiasa mengasihi Tuhan, seperti halnya kayak kita mengasihi orang tua kita yang benar-benar mengasihi. Pada saat kita makan sesuatu pasti kita ingat, oh kita mau beli ya buat orang tua kita. Demikian juga pasangan kita misalnya. Kita sangat-sangat mengasihi dia. Pada saat kita pergi ke tempat sesuatu yang indah, pasti kita pengen potret-potret, pengen kirim ke pasangan kita. Ini loh tempat-tempat yang indah. Kita selalu berbagi. Pertanyaannya adalah, apakah kita sering berbagi pada Tuhan? Mungkin kita mengalami sesuatu yang indah, kita melihat pelangi yang indah, atau melihat rumah yang indah, kita langsung, wah biasa aja. Kita punya rumah yang indah, kita nggak merasa bahwa ini berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat kita melihat sesuatu yang indah, ini cocok buat Tuhan, kita mau kasih buat Tuhan dan sebagainya. Itulah menandakan bahwa kita mengasihi Tuhan atau tidak. Pada saat kita mau memutuskan sesuatu, tanya Tuhan. Kita mau pergi kemana, kita berdoa, minta bimbingan Tuhan. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jangan cuma sekedar teori bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, saya mengasihi Tuhan dengan teriak, dengan lantang, dengan menyanyikan, saya mengasihi, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Tapi begitu kita mau keluar, nggak peduli, kita mau tanya Tuhan, boleh nggak kita pergi? Boleh nggak kita berobat ke sini? Boleh nggak kita beli ini? Nggak pernah kita tanya. Selalu kita putuskan sendiri. Begitu ada sesuatu yang merugikan, baru kita tanya, Tuhan, apakah ini rencanamu? Sudah terlambat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu benar-benar mengasihi Tuhan, dalam setiap keputusan, dalam setiap tingkah laku, selalu ingat Tuhan. Makanya poin yang kedua, alasan kita mengasihi Tuhan adalah tidak melupakan Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Firman Tuhan luar biasa minggu ini, kita sama-sama belajar. Poin yang ketiga, alasan mengapa kita mengasihi Tuhan. Yang saya temukan yaitu di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Jadi kalau Bapak Ibu mau lengkap, bacalah Ulangan pasal 6 secara penuh. Itulah firman Tuhan hari ini. Ya, kita sama-sama baca. Yang ke-14 adalah, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Yang ke-15, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Pada saat kita enggak mengasihi Tuhan, hati-hati. Allah kita adalah Allah yang cemburu Bapak Ibu. Jangan kita main-main dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Supaya apa? Karena Allah itu Allah yang cemburu. Mungkin kalau kita melihat, wah istri kita cemburu. No, Allah kita lebih cemburu daripada istri kita. Karena apa? Allah kita pengen kita dekat terus dengan Tuhan. Allah kita nggak mau ada Allah lain. Mungkin Bapak Ibu dengan gamblang, no saya tidak ada Allah lain di dalam rumah.
tidak ada patung, tidak ada sesembahan, tidak ada jampi-jampi, tidak ada tidak ada hio dan sebagainya. No, bukan itu yang dimaksud Allah lain. Banyak Allah lain. Ya mungkin itu bisa jadi Allah lain juga, tapi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan teknologi, iblis memakai segala sesuatu itu untuk menjadi Allah lain, Bapak Ibu. Misalnya contoh, pada waktu kita beribadah, waduh tanggunglah nonton drakor dulu, drama Korea. Itu adalah Allah lain, Bapak Ibu. Pada saat kita pengen setiap pagi menyembah Tuhan, Bapak Ibu lupa. Bapak Ibu sibuk dengan membaca WA. Bapak Ibu sibuk dengan membaca berita-berita. Bapak Ibu sibuk dengan banyak aktivitas-aktivitas lain. Itu juga bisa menjadi Allah lain. Ya. Jadi yuk sama-sama kita ingat bahwa kita harus terus mengasihi Tuhan. Di dalam hari Valentine ini, Tuhan ingatkan kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, jiwa kita, dan juga seluruh hidup kita, Bapak Ibu. Ya, percayalah bahwa firman Tuhan yang saya bawakan bukan suatu kebetulan. Saya selalu bertanya bahwa apa sih yang Tuhan inginkan untuk diberitakan. Dan mungkin banyak Bapak Ibu akan berkata, udah biasa ini mengasihi Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bikin luar biasa. Saya dibukakan banyak hal tentang mengasihi Tuhan. Karena ternyata mengasihi Tuhan tidak mudah, Bapak Ibu. Banyak hal yang harus kita mengerti. Dan kita juga harus tahu mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Mungkin kita akan ulang secara singkat, cepat, supaya Bapak Ibu bisa mereview lagi. Poin yang pertama adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan, kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Bukan cuma sekedar mulut saja, tapi sesuai firman Tuhan. Yang kedua adalah hidup benar. Ya. Jadi mengasihi Tuhan harus hidupnya benar. Yang ketiga adalah menjauhi dosa. Ya, untuk mengasihi Allah kita harus menjauhi dosa kita. Menjauhi semua dosa-dosa kita. Nah, tidak semua orang dapat mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena kita harus hidup dalam roh, Bapak Ibu. Supaya dengan hidup dalam roh, maka kita meninggalkan kedagingan kita. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Luar biasa. Poin yang ketiga adalah alasan mengasihi Tuhan supaya pertama adalah diberkati baik keadaanmu. Yang kedua, supaya dengan kita mengasihi Tuhan, kita tidak melupakan Tuhan. Yang ketiga, ingat, alasan mengasihi Tuhan adalah Allah kita, Allah yang cemburu. Jangan pernah kita mengasihi orang lain atau mengasihi Allah lain melebihi daripada Allah kita. Luar biasa firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu dan percayalah bahwa Allah ingin dan Allah sangat rindu untuk anak-anaknya terus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena percayalah, kehidupan ke depan bukan kehidupan yang makin mudah, tapi semakin banyak tantangan-tantangan. Dan semuanya itu berujung kepada, apakah engkau mengasihi aku? Bahkan Simon Petrus sendiri pernah dikatakan, apakah engkau mengasihi aku, Simon? Padahal sudah setiap hari Simon Petrus bersama-sama dengan Tuhan. Sudah setiap hari menyaksikan mukjizat-mukjizat Tuhan. Tapi Tuhan Yesus masih tetap bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku, Simon? Mungkin suatu saat Bapak Ibu juga akan dipertanyakan kepada Allah. Dipertanyakan oleh Allah, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin pada saat kita jatuh dalam dosa, ada suara kecil yang berkata, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin pada saat kita jauh daripada Tuhan, ada suara kecil yang mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Dengarlah itu, karena itu adalah suara daripada Roh Kudus untuk terus mengingatkan kita bahwa kita harus terus mengasihi Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih lagi.
Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau beritakan Tuhan. Kami tahu bahwa firman ini diberitakan oleh Engkau sendiri Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Karena hamba-Mu tahu Tuhan bahwa setiap firman yang diberitakan adalah Allah sendiri yang memberitakan. Karena hamba-Mu tidak mampu untuk memberitakan apapun juga Tuhan tanpa kekuatan, tanpa kemampuan dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan anak-anak-Mu Tuhan. Di hari Valentine ini Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan diingatkan bagaimana mengasihi Tuhan. Dan diingatkan kembali harus hidup dalam roh. Dan diingatkan kembali bahwa alasan-alasan mengasihi Tuhan untuk apa. Dan percayalah bahwa Bapak Ibu hari ini diingatkan karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Dan kami percaya juga Tuhan, Kau yang terus mengasihi mereka lebih lagi Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kita ini dari hari lepas hari. Biar Engkau Roh Kudus sendiri yang menguatkan kami untuk hidup mengasihi Allah lebih lagi. Terpujilah Kau Allah yang hidup. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita sudah bersama-sama menerima berkat daripada kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Di hari ini adalah hari yang baik, di mana kasih Tuhan harus mengalir di dalam kehidupan setiap orang percaya. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak Dedi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan sudah menjadi berkat bagi jemaat GB Eklesia Taman Palem yang sekarang sedang menyaksikan, sedang beribadah online di rumah masing-masing. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya kita akan tetap ibadah online sampai nanti ada berita atau info yang baik untuk kita bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Baiklah saudara-saudara, kesempatan ini saya ingin mengucapkan Bongi Macai. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua bagi yang merayakan Imlek tahun 2572. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang telah kami terima melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan mengurapi setiap kami, supaya kami mampu ya Tuhan untuk mengerti akan kasih-Mu yang besar itu, akan kasih-Mu yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami. Kami pun ingin seperti Engkau Tuhan, memiliki kasih yang besar, kasih kepada sesama kami, dan terutama kasih kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, selesai sudah ibadah online kami, kiranya Tuhan kembalikan kami di dalam ibadah online berikutnya pada minggu-minggu mendatang ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami ketika kami masuk di dalam ibadah online ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah gembala kami yang baik, yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau, membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu, dan Roh Kudus-Mu itulah penghibur kami. Roh Kudus itulah yang menguatkan kami. Roh Kudus itulah yang mengarahkan kami kepada karakter Kristus yang sempurna. Kami menjadi terang garam dan berkat dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudara, mari tengadakan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu, menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, utuh dan harmonis. Diberkatilah usaha, pekerjaan, toko karir, bisnis daganganmu, dibuat berhasil, sukses, melunjak, tetap naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kesehatanmu, studimu, pelayananmu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga, berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.